Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi dari bab 11 yaitu sistem penggajian dan pengupahan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama terdapat Nur Lailiyah dengan NPM akhir 004. Lalu yang kedua dengan saya sendiri Bratani Amidharma dengan NPM akhir 039. Lalu yang ketiga terdapat Marisa Juliani dengan NPM akhir 176. Lalu yang keempat terdapat Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Lalu yang kelima terdapat Lailatul Puspitasari dengan NPM akhir 340. Lalu yang terakhir terdapat Reva Alidia Priyanti dengan NPM akhir 348. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama-tama dalam materi ini kita akan membahas tentang deskripsi materi yang dimana sistem akuntansi penggajian dan pengupahan itu adalah serangkaian prosedur dan pencatatan yang digunakan perusahaan untuk mengelola pembayaran kepada karyawannya. Yang dimana materi ini tuh tujuannya untuk memastikan bahwa karyawan itu dibayar dengan benar dan tepat waktu serta untuk mencatat dan melaporkan biaya tenaga kerja yang secara akurat. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penggajian dan pengupahan ada 4. Yang pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Manajemen membutuhkan informasi tentang total biaya gaji dan upah yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode akuntansi tertentu untuk memantau pengeluaran atau efisiensi biaya tenaga kerja. Yang kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Informasi ini untuk mengetahui biaya gaji dan upah yang dibebankan pada setiap departemen atau pusat pertanggungjawaban yang memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit dalam perusahaan. Yang ketiga, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Manajemen ini perlu mengetahui informasi rinci tentang berapa banyak gaji dan upah yang diterima oleh setiap karyawan yang berkaitan dengan penggajian individual serta kepatuhan terhadap peraturan terkait hak-hak karyawan. Dan yang terakhir ada rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban jumlah gaji selama periode akuntansi tertentu, yang termasuk rincian biaya komponen seperti gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan, dan beban terkait lainnya. Nah, manajemen perlu memonitor unsur-unsur biaya ini untuk memastikan biaya tenaga kerja dikelola dengan efisien dan sesuai anggaran yang ada. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama yaitu ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, lalu ada kartu jam hadir, lalu ada kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, lalu ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, lalu ada surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, dan terakhir yaitu bukti kas keluar. Jadi ada 8 dokumen. Nah, apa sih dokumen pendukung perubahan gaji dan upah? Nah, dokumen ini tuh dikeluarkan untuk fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan. Seperti misalnya keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, dan pemberhentian sementara dari pekerjaan. Nah, dokumen ini tuh dikirimkan ke fungsi pembuatan daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Lalu kartu jam hadir. Kartu jam hadir itu dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu jam hadir karyawan di perusahaan. Lalu ada kartu jam kerja. Nah, dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengajarkan pesanan tertentu. Nah, dokumen itu biasanya diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Lalu ada daftar gaji dan upah. Nah, dokumen ini tuh berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan beberapa hal lainnya. Lalu
rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Nah, kalau dokumen ini tuh merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Nah, rekap daftar upah ini dibuat untuk membuatkan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Lalu ada surat pernyataan gaji dan upah. Nah, dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Nah, dokumen ini dicatat bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Lalu ada amplop gaji dan upah. Nah, amplop gaji dan upah ini diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Nah, biasanya di halaman muka amplop ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Lalu yang terakhir ada bukti kas keluar. Nah, dokumen ini itu merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari pembuat daftar gaji dan upah. Catatan yang digunakan untuk pencatatan gaji dan upah, yaitu yang pertama ada jurnal umum, yang digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen perusahaan. Nah, jurnal ini mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan gaji dan upah seperti pembayaran gaji atau pengeluaran yang terkait. Lalu yang kedua, kartu harga pokok produk, di mana ini mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu ini juga digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja langsungnya berhubungan langsung dengan pembuatan produk atau jasa tertentu. Yang ketiga ada kartu biaya, digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya non-produksi yang terjadi di setiap departemen. Informasi ini berasal dari bukti memorial dan mencatat biaya terkait dengan tenaga kerja yang tidak langsung menghasilkan produk. Dan yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan, di mana digunakan untuk mencatat penghasilan dan potongan yang diterima oleh setiap karyawan, termasuk perhitungan PPh pasal 21. Nah, kartu ini berfungsi sebagai tanda terima gaji dan upah bagi karyawan dan menjaga kerahasiaan penghasilan masing-masing. Karena setiap karyawan hanya mengetahui berapa gaji mereka. Nah, selanjutnya tuh ada fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama itu ada fungsi kepegawaian, yang dimana fungsi ini tuh mencari pegawai-pegawai baru dan menyeleksi dan menentukan penempatan pegawai tersebut. Nah, yang kedua ada fungsi pencatatan waktu, yang dimana itu tuh menyelenggarakan catatan waktu hadir para karyawan. Lalu yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Ini tuh tugasnya untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto dari setiap karyawan. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi ini mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan pembayaran antara gaji dan upah karyawan. Lalu yang terakhir ada fungsi keuangan, di mana fungsi keuangan ini bertugas untuk mengisi cek guna pembayaran gaji karyawan dan upah karyawan dan dicairkan ke bank. Prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dan yang kelima, prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar upah. Yang keempat, prosedur distribusi biaya upah. Yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dan yang terakhir, prosedur pembayaran upah. Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Prosedur pencatatan waktu kerja dalam perusahaan manufaktur produksinya berdasarkan pesanan. Pencatat waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pemesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Prosedur
Dalam prosedur ini, fungsi membuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja. Dan yang terakhir, prosedur biaya gaji dan upah. Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Puki. Unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Dan yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Sistem otorisasi. Yang ketiga, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang keempat, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga berdasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Dan yang kelima, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keenam, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Yang ketujuh, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepada departemen karyawan yang bersangkutan. Yang kedelapan, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Prosedur pencatatan. Ke-10, perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Ke-11, tarif upah yang dicantum dalam kartu kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Praktik yang sehat. 12, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Ke-13, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Ke-14, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian penghitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Ke-15, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang terakhir, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Bahkan alih dokumen sistem penggajian. Jadi yang pertama itu bagian pencatat waktu. Nah, proses ini itu dimulai dari pencatat kehadiran karyawan oleh bagian pencatat waktu. Kehadiran dicatat dalam kartu jam hadir atau KJH, lalu diolah menjadi daftar hadir. Nah, data ini itu akan digunakan oleh bagian gaji dan upah untuk menyusun perhitungan gaji. Lalu yang kedua itu bagian gaji dan upah. Jadi dari daftar hadir yang telah dibuat tadi, itu bagian gaji menyusun daftar gaji atau DG, rekap daftar gaji atau LDG, dan surat pernyataan gaji atau SPG. Nah, dokumen-dokumen seperti ini itu kemudian digunakan untuk membuat kartu penghasilan karyawan atau KPK. Nah, semua dokumen ini itu mengalir ke bagian utang untuk ditindaklanjuti. Lanjut ke bagian utang. Bagian utang itu berperan dalam membuat bukti kas keluar atau BKK berdasarkan daftar gaji. Nah, setelah itu dokumen-dokumen seperti SPG, LDG, dan DG serta KPK itu digabungkan bersama bukti kas keluar untuk dicatat ke dalam register bukti kas keluar. Nah, langkah ini itu juga termasuk mencatat nomor cek yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran gaji. Lanjut ke proses pencairan dan pembayaran gaji. Nah, bagian keuangan mengisi cek, memintakan tanda tangan, mencairkan ke bank, lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dokumen pendukung. Nah, gaji dibayarkan langsung kepada karyawan dan mereka diminta menandatangani KPK sebagai bukti penerimaan. Setelah itu, dokumen-dokumen diperhijab lunas sebagai tanda transaksi selesai. Selanjutnya proses akhir pencatatan dan jurnal umum. Jadi langkah terakhir adalah membuat bukti memorial berdasarkan data dari LDG dan bukti kas keluar. Lalu dicatat
ke dalam jurnal umum. Nah, informasi ini juga tercermin dari kartu biaya sebagai bagian dari pencatatan akuntansi perusahaan. Nah, dengan sistem ini, setiap tahapan penggajian terdokumentasi secara terstruktur dan terkontrol, sehingga meminimalkan kesalahan, kecurangan, dan memastikan pertanggungjawaban yang jelas dalam proses pembayaran gaji. Di slide ini adalah gambar lanjutan dari bagan alir dokumen sistem penggajian dan gambar awal dari bagan alir dokumen sistem pengupahan. Tetapi saya akan menjelaskan bagan alir dokumen sistem pengupahan menjadi satu di slide berikutnya. Bahkan alir dokumen sistem pengupahan. Nah, proses awal adalah pencatatan kehadiran dan jam kerja karyawan. Nah, proses itu dimulai dari pencatatan jam hadir dan jam kerja karyawan oleh bagian administrasi. Nah, dari sini dihasilkan dua dokumen penting, yaitu KJH dan KJK. Yaitu KJH adalah kartu jam hadir yang kemudian dirangkum menjadi daftar hadir karyawan, dan KJK adalah kartu jam kerja yang kemudian dirangkum menjadi daftar jam kerja karyawan. Nah, kedua dokumen ini itu akan dibandingkan untuk memastikan konsistensi data kehadiran dan jam kerja. Jika sudah sesuai, maka bagian penggajian akan membuat daftar upah. Yang kedua, pembuatan rekapitulasi dan dokumen pendukung. Jadi membuat dokumen rekap daftar upah atau LDU dan surat pernyataan upah atau SPO, lalu disusun juga kartu penghasilan karyawan atau KPK yang menjadi dasar untuk pencatatan dan pembayaran. Lalu proses yang selanjutnya adalah proses pembayaran dan dokumentasi. Nah, daftar upah tersebut itu dijadikan dasar untuk membuat bukti kas keluar atau BKK. Proses ini itu akan masuk ke dalam register cek dan akan dicatat di jurnal umum serta kartu biaya dan kartu harga pokok produk agar biaya tenaga kerja bisa ditelusuri ke produk tertentu dalam sistem job costing. Lalu proses yang selanjutnya adalah pelaksanaan pembayaran gaji. Jadi bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan mengisi cek berdasarkan daftar upah yang sudah disahkan. Nah, setelah cek ditandatangani, kemudian dicairkan di bank dan uangnya dimasukkan ke amplop gaji. Nah, gaji ini dibayarkan kepada karyawan disertai dengan tanda tangan penerima dan cap lunas sebagai bukti sah pembayaran. Lalu proses yang selanjutnya adalah penyimpanan dokumen dan pencatatan akhir setiap dokumen. Seperti SPU, LDU, dan BKK akan disimpan sebagai arsip dan juga menjadi dasar pencatatan biaya dalam sistem akuntansi. Nah, bukti pembayaran juga dicatat dalam register bukti kas keluar sebagai kontrol internal agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Nah, bahkan alir dokumen sistem pengupahan itu tidaklah jauh berbeda dengan bahkan alir dokumen sistem penggajian. Jadi yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan data elektronik. Nah, dalam materi ini itu dibagi beberapa bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama dari bagian kepegawaian. Jadi saat bagian kepegawaian itu dimulai, bagian ini itu membuat surat keputusan perubahan data karyawan. Lalu surat tersebut itu menjadi surat keputusan perubahan data karyawan. Nah, bagian kepegawaian ini itu bertanggung jawab membuat dan mengelola surat keputusan tadi yang terkait perubahan data karyawan serta seperti pengangkatan, mutasi, promosi, atau pemberhentian. Nah, data ini itu menjadi dasar dalam perhitungan dan administrasi gaji serta upah karyawan selanjutnya. Lalu yang kedua terdapat badan pencatatan waktu, yaitu saat dimulai mencatat jam hadir kerja karyawan, lalu dicatat tersebut dalam kartu jam hadir. Jadi mencatat jam hadir karyawan itu menggunakan kartu jam hadir tadi atau attendance card sebagai bukti kehadiran harian. Data kehadiran ini itu penting untuk menghitung jumlah jam kerja yang menjadi dasar penghitungan upah atau gaji tersebut. Lalu yang ketiga
bagian di bawah Departemen Produksi. Jadi saat mencatat jam kerja karyawan, juga kartu jam kerja. Jadi mencatat jam kerja karyawan produksi itu menggunakan kartu jam kerja, yaitu work card. Data ini tuh digunakan untuk distribusi biaya tenaga kerja langsung ke produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Lalu yang keempat yaitu bagian gaji dan upah. Dalam hal ini tuh mengelola proses penghitungan, pembuatan daftar gaji dan upah, serta memproses pembayaran. Nah, bagian ini tuh juga membandingkan data jam kerja hadir dan jam kerja melalui kartu jam hadir dan kartu jam kerja tadi, lalu membuat batch transfer form atau BTF, lalu mendistribusikan dokumen ke bagian terkait untuk proses pembayaran. Yang kelima yaitu grup pengawas. Dalam bagian ini itu melakukan verifikasi dan kontrol terhadap dokumen serta penggajian. Grup ini itu memastikan kebenaran, kelengkapan, validitas data sebelum diproses lebih lanjut. Lalu mencatat log page control totals untuk pengendalian internal. Lalu yang keenam terdapat konversi data. Jadi dalam bagian itu menginput data perubahan karyawan dan transaksi gaji ke dalam sistem komputerisasi melalui terminal. Nah, bagian ini tuh mengonversi data manual menjadi data elektronik agar dapat diproses oleh sistem penggajian otomatis. Lalu dalam arsip transaksi gaji dan upah karyawan yang valid itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama dari daftar gaji dan upah, lalu surat pemberitahuan gaji dan upah, arsip induk piutang, arsip induk utang, lalu juga arsip induk harga pokok produk. Lalu yang ketujuh yaitu operator komputer. Jadi operator komputer ini tuh bertugas mengolah data penggajian secara elektronik. Jadi dimulai dari membaca, lalu juga menyortir, memperbarui arsip, membuat checks, hingga menghasilkan output berupa daftar gaji, cek, dan dokumen pendukung lainnya yang siap untuk dilakukan proses pembayaran. Lalu yang terakhir yaitu bagian kasa. Bagian ini itu melaksanakan pembayaran gaji dan upah kepada karyawan, lalu juga mencairkan cek, memasukkan uang ke amplop gaji, lalu membagikan gaji ini kepada karyawan dan meminta tanda tangan sebagai bukti penerimaan, serta membubuhkan cap lunas pada dokumen pembayaran. Selanjutnya yaitu distribusi beban gaji dan upah. Nah, di sini tuh ada metode yang pada umumnya itu sering digunakan. Nah, itu ada 3 metode, yaitu pertama metode akun berkolom, yang kedua metode distribusi dengan komputer, yang ketiga metode summary strip atau tiket tunggal. Nah, apa sih metode akun berkolom? Nah, ini tuh misal kayak manajemen itu menginginkan laporan beban tenaga kerja atau sejenisnya per departemen. Maka laporan itu dapat menghasilkan dengan menyediakan akun beban untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. Nah, pada akhir bulan setiap kolom rupiah dalam akun berkolom itu dijumlah dan hasilnya disajikan dalam laporan beban tenaga kerja per departemen. Nah, media yang dipakai sebagai sumber informasi untuk posting ke dalam akun berkolom ini merupakan rekap daftar gaji dan upah atau jurnal umum. Nah, prosedur distribusi beban gaji dan upah ini eh, biasa digunakan dan umum dan yang sering digunakan. Lalu yang kedua ada metode summary strip atau tiket tunggal. Nah, ini tuh merupakan metode yang dapat dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi. Nah, kartu jam kerja ini tuh kemudian diisi dengan upah karyawan yang bekerja untuk order produksi tersebut dan dikalikan jumlah jam kerja. Serta di dalamnya itu didapat arsip sementara menurut order produksi. Nah, lalu yang terakhir metode distribusi dengan komputer. Nah, metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi ini tuh transaksi penggajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan.
Jika transaksi sudah diberi kode, dengan proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Nah, oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi beban gaji dan upah terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi gaji dan upah. Jika misalnya mendapatkan akun beban yang terjadi dari transaksi penggajian dan pengupahan akan diklasifikasikan menurut jenis tenaga kerja. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.